1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini adalah video pertama kali gua ngevlog ya. Kali ini gua mau nge-review motor gua Suzuki Next tahun 2012 yang masih karburator. Nah, di sini gua mau berbagi pengalaman mengenai kelebihan dan kekurangan dari Suzuki Next ini. Oke, sebelumnya sedikit review aja dari gua. Motor Suzuki Next ini cc-nya 113, masih karburator juga. Lampu-lampunya pakai bohlam. Selebihnya standar, gue nggak pernah gue apa-apain ya, nggak pernah dianeh-anehin. Oke, ini lagi pembangunan ini. Jadi, aduh, jalanannya pas banget habis hujan. Jadi teman-teman bisa lihat tuh, pada berceceran. Oke, gua lanjut. Oke teman-teman, gua di sini mau bahas kekurangan dan kelebihan pada motor Suzuki Next gua ini. Sebelumnya, kalau ada salah-salah informasi, kalau ada salah-salah penyampaian, mohon maaf ya, dan tolong dikoreksi. Oke, gue bahas mengenai kekurangannya dulu ya, nih motor ya. Jadi Suzuki Next ini, khususnya yang masih karburator, gue punya ini tahun 2012. Kekurangannya ini, pertama karena masih karburator, belum injeksi, alias belum upgrade ke injeksi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, motor ini salah satunya nggak ada safety untuk standar sampingnya ya. Jadi kalau nyalain kontak itu di standarin samping, kalau hidup ya hidup aja. Atau kalau lagi dalam keadaan mati, terusnya kontaknya dihidupin ya hidup. Kontaknya hidup, standarnya disampingkan, dia nggak mati alias masih tetap hidup. Itu yang pertama. Nggak ada untuk sensor mengenai safety standar sampingnya. Nggak tahu lah itu namanya apa ya. Nah, itu kekurangan salah satunya. Yang kedua, motor ini masih analog, belum digital. Semuanya masih analog ini. Beda sama merek sebelah. Apalagi jam ya, di sini juga nggak ada jam. Nah, kekurangan yang selanjutnya ini decknya kecil banget. Pijakan kaki bawahnya itu kecil banget. Jadi buat orang yang agak tinggi pasti akan mengurangi rasa nyamannya. Nah, yang selanjutnya kekurangannya itu dia masih pada pakai bohlam. Lampu-lampu di sini masih pada pakai bohlam, belum ada yang LED ya, karena memang ini motor masih jadul. Apalagi ya kekurangan ini motor, gue bingung. Nah, oke, langsung gue bahas mengenai kelebihannya aja deh ya. Nah, kelebihan ini motor banyak, makanya gue sampai bingung kekurangan itu apa. Oh iya, mengenai kekurangannya, sorry, mengenai kekurangannya itu after salesnya. Nah, dari Suzuki ini ya kan, untuk after salesnya itu di sini terbatas. Terkhusus gue yang tinggal di Depok, gue harus ke Jakarta Selatan dulu untuk ke bengkel resmi Suzuki itu ya. Kedua, ketersediaan spare part. Mungkin kalau di online mah banyak,
alhamdulillahnya ketolongnya di online. Nah kalau di bengkel resminya itu harus inden. Nah yang kemudian desainnya ini loh, desainnya ini nggak banget, makanya banyak yang pada milik ke merek tetangga. Ini buat sebagian dari sebagian orang banyak ya, mungkin yang nggak suka dengan desain dari Suzuki Next ini. Nah itu kekurangan dari Suzuki Next. Yang selanjutnya gue bahas. Nah baru oke, yang selanjutnya kelebihannya. Mengenai yang kelebihannya, pertama gue ngerasa ini motor suspensinya, walaupun motornya kecil, juara banget suspensinya dibandingkan merek sebelah. Asli nyaman banget. Nah yang kedua, walaupun dia cc-nya cuma 113, tapi ini motor lumayan kenceng bro, menurut gue ya. Tanjakan pun enteng banget dilibas nih, lihat nih. Tanjakan ini enak banget dilibas, enteng, nggak ada ngeden-ngedennya. Yang selanjutnya tarikannya juga enak. Kelebihan yang selanjutnya, ini motor bandel. Kenapa gue bilang bandel? Terutama pada bagian mesin ya, terutama. Nah mesinnya ini loh kuat banget. Gue nggak pernah dari tahun 2012 tuh belum ngerasain yang namanya turun mesin. Jangan sampai sih, karena gue sendiri nggak pernah otak atik dan gue nggak pernah aneh-anehin di mesinnya. Nah yang selanjutnya kelebihannya ini cat-catnya tuh tebel banget, masih bagus loh. Padahal kehujanan, kepanasan, kalau gue bandingkan dengan gue punya abang, dia pakai merek sebelah yang pada saat itu sama ngambilnya. Sekarang udah nggak karu-karuan bentuknya. Kalau bicara perawatan sama aja lah, dalam arti nggak karu-karuan, catnya udah jauh lebih memudar ketimbang gue punya. Nah untuk body plastiknya juga beda. Ini nggak tahu ya, yang gua rasakan sih seperti itu. Nggak tahu kalau yang teman-teman yang lainnya sama apa enggak, seperti apa yang gua rasain. Jadi cat-catnya masih bagus, body motor ini juga masih tebel, nggak ada yang patah. Nah kelebihan yang selanjutnya, ini motor stabil pada kecepatan tinggi. Yang gua rasain ini cukup stabil kalau dibanding dengan sekelasnya ya, merek sebelah. Jadi nggak oleng lah kalau banyak orang bilang. Ini motor pernah gue bawa paling jauh tuh paling cuman Kuningan Jawa Barat. Kalau bicara bensin sih dibilang irit juga ya standar lah, biasa aja, sama aja dengan merek sebelah. Kalau dibandingkan ya, kalaupun merek sebelah itu lebih irit, nggak terlampau jauh perbandingannya, paling beda-beda sedikit. Tapi kalau buat gue cukup puas gue pakai ini, karena performanya ini gue nggak pernah ngerasain yang aneh-aneh, selalu stabil performanya. Mesinnya bandel, walaupun spare partnya agak mahal, tapi memang kualitasnya beda. Awet ini motor. Itu aja sih mengenai kekurangan dan kelebihan yang bisa gue sampein. Ya mohon maaf kalau banyak kekurangan mengenai penyampaian gue.
harap dimaklumin ya untuk teman-teman. Kalau ada yang mau ditambahin, tulis di kolom komentar ya. Tolong dukung channel gue ini dengan cara like, share, dan subscribe ya, supaya gue terus belajar untuk selalu berinovasi dan selalu berbagi informasi. Oke, terima kasih buat teman-teman. Salam sehat dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.